Ini bukan mobil biasa. Ini lompatan besar di dunia otomotif. Saat banyak mobil listrik masih bermain aman, GT7 justru datang dengan teknologi dewa yang bikin standar lama terasa usang. Bukan cuma cepat, tapi pintar. Bukan cuma canggih, tapi terasa seperti masa depan yang dipaksa hadir hari ini. Nah, kalau sobat penasaran dengan mobil satu ini, mari kita kupas lebih dalam dan lihat apa saja yang benar-benar tersembunyi di balik teknologinya. Kita juga akan melihat betapa murahnya harga mobil ini dibandingkan para pesaingnya. Mobil ini dikenal sebagai Huawei GT7 atau juga disebut Aito atau iStallion GT7. Ini merupakan mobil listrik mewah berjenis shooting brake, hasil kolaborasi antara Huawei dan GAC Group. Mobil ini resmi diperkenalkan pada 17 Maret 2026 dan dipersiapkan untuk bersaing langsung dengan para pemain besar di kelas EV premium seperti Porsche Taycan, Mercedes-Benz CLA, dan BMW i5. Jika kita melihat lebih dalam ke spesifikasi teknisnya, GT7 memang membawa sejumlah teknologi yang melampaui standar mobil listrik saat ini. Salah satu teknologi yang paling menonjol pada GT7 terletak pada sistem penglihatannya. Mayoritas mobil self-driving canggih saat ini biasanya menggunakan LiDAR dengan 128 atau 192 channel. Sementara GT7 diklaim pakai 896 channel. Dengan channel ini, GT7 bisa melihat objek kecil di depan dengan resolusi sangat tinggi. Bahkan dalam cuaca buruk atau kondisi cahaya minim, jauh lebih akurat daripada sensor mobil manapun sekarang. Berkat 896 channel yang dimilikinya, sektor self-driving mobil ini mendekati cara manusia berkendara. Bahkan dalam beberapa kondisi bisa melampauinya. Mobil ini dibekali sistem QianCon terbaru dari Huawei yang sudah mengusung pendekatan headless, tidak lagi bergantung pada peta navigasi statis seperti banyak sistem lainnya. Jika sebagian besar mobil otonom masih mengandalkan data peta yang sudah dipelajari sebelumnya, GT7 justru membaca dan memahami kondisi jalan secara langsung dan real time. Hasilnya, mobil ini mampu beradaptasi di situasi yang jauh lebih kompleks, mulai dari kondisi tak terduga hingga manuver sempit seperti parkir dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Selain itu, GT7 juga dibekali sasis digital XMC, sebuah sistem sasis yang sepenuhnya dikontrol oleh komputer. Berbeda dengan sistem konvensional, teknologi ini memungkinkan mobil mengatur suspensi dan pengereman secara independen di setiap roda dan melakukannya dalam hitungan milidetik. Artinya, saat mobil bermanuver tajam di kecepatan tinggi, sistem akan langsung menyesuaikan keseimbangan secara otomatis untuk menjaga stabilitas tetap optimal. Hasilnya bukan hanya meningkatkan keamanan, tapi juga menghadirkan sensasi berkendara yang lebih presisi dan mobil ini terasa lebih menempel di jalan. Namun, tetap nyaman digunakan dalam berbagai kondisi jalan. Dengan pendekatan ini, GT7 tidak hanya pintar dalam membaca jalan, tapi juga cerdas dalam merespons setiap perubahan yang terjadi di jalanan. Di sektor performa, GT7 dirancang untuk menghadirkan standar baru, bahkan menantang dominasi sport car konvensional dengan memanfaatkan arsitektur elektrik canggih dari Huawei. Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan konfigurasi 3 motor listrik. 1 motor ditempatkan di bagian depan dan 2 motor lainnya di belakang, menciptakan sistem penggerak semua roda dengan distribusi tenaga yang sangat presisi. Hasilnya, tenaga bisa disalurkan secara instan ke setiap roda sesuai kebutuhan, memberikan traksi maksimal di berbagai kondisi jalan. Dari sisi akselerasi, GT7 diprediksi mampu melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam kisaran 2 detik saja. Sebuah angka yang biasanya hanya bisa dicapai oleh supercar kelas atas.
Tak hanya itu, penggunaan sistem tegangan tinggi 800 volt memungkinkan mobil mempertahankan performa puncak lebih lama tanpa mengalami penurunan akibat panas berlebihan. Sementara di pengisian daya GT7 juga mendukung teknologi pengisian cepat 6C. Untuk pengisian penuh, hanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Pada desain eksterior, GT7 tampil dengan pendekatan desain yang mereka sebut sebagai elegant sporty nice. Artinya, mobil ini tidak hanya terlihat sporty, tetapi juga tetap membawa kesan elegan dan modern dalam satu kesatuan desain. GT7 mengusung gaya shooting brake, profilnya dibuat rendah dengan bagian depan yang tajam, sementara garis atapnya melandai panjang hingga ke belakang. Dari sisi dimensi, mobil ini juga tergolong besar. Panjangnya mencapai sekitar 5 meter dengan lebar hampir 2 meter serta wheelbase sekitar 3 meter. Yang menarik ada pada bagian pencahayaannya. Di bagian depan terdapat teknologi spesial dari Huawei, di mana lampu tidak hanya berfokus sebagai penerang, tetapi juga mampu memproyeksikan informasi langsung ke permukaan jalan. Sementara di bagian belakang, terdapat lampu LED memanjang yang dikenal sebagai Sterling Wings. Lampu ini tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga bisa berubah warna menjadi biru saat sistem mengemudi pintar aktif ini menjadi bentuk komunikasi dengan pengguna jalan lain. Secara keseluruhan, desain GT7 sering dibandingkan dengan Porsche Taycan Cross Turismo, namun dengan sentuhan yang berbeda dan kental dengan identitas teknologi modern. Meski harga resminya belum diumumkan secara detail, harga mobil ini ditargetkan berada di kisaran 300.000 yuan atau sekitar 600 jutaan. Mobil ini dijadwalkan mulai uji berkendara pada April sebelum akhirnya masuk tahap pengiriman ke konsumen pada Juni 2026. GT7 hadir bukan hanya sebagai produk baru, tetapi sebagai gambaran bagaimana teknologi dan otomotif mulai menyatu dalam satu area yang sama. Lewat kolaborasi antara Huawei dan GAC Group, mobil ini menunjukkan bahwa inovasi tidak lagi sebatas peningkatan, melainkan sudah masuk ke tahap redefinisi. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di Fakta Seru selanjutnya. See you!